ఒకానొక సమయం లోపల Satu waktu, రాజసూయ యాగం చేస్తున్నారు పాండవులు. Pandawa sedang melakukan upacara besar yang disebut dengan Raja Suya Yagya. అలాంటి సమయం లోపల వచ్చి కృష్ణుడు వచ్చాడు. Pada saat itu, Sri Krishna juga diundang sebagai tamu kehormatan untuk menghadiri upacara tersebut. ఏం బావా అన్ని ఏర్పాట్లంతా జరిగినాయా అన్నాడు. Di tengah-tengah persiapan upacara itu, Sri Krishna bertanya, "Adik ipar, apakah segala sesuatunya sudah disiapkan dengan baik dan sempurna?" అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేశాను. Lalu adik iparnya yakni Arjuna menjawab, "Ya Krishna, saya sudah mengurus dan mempersiapkan semuanya dengan baik. ఎవరెవరు ఏ పని చేయాలో వారికంతా కూడా కాలం నియమించాను. Saya sudah membagi masing-masing tugas dan pekerjaan kepada semuanya." అయితే నాకే సేవ అన్నాడు. Lalu Sri Krishna bertanya lagi, "Lalu tugas apa yang sudah kau tetapkan untukku?" నాట్ డ్యూటీ సేవ. Maksudnya, pelayanan macam apakah yang bisa aku kerjakan untuk upacara ini? డ్యూటీ అనేటువంటిది రెండింటితో చేరినటువంటిది. Kenapa aku lebih suka kata itu diterjemahkan sebagai servis atau pelayanan dan bukan sebagai tugas? Karena tugas itu bersifat ganda. ఎందుకనగా ఇది డ్యూయల్ మైండ్. Pikiran itu ganda. సేవ అనేటువంటిది ఏకాత్మమైంది. Tapi pelayanan tidak bersifat ganda. కనుకనే నాకు ఏ సేవ కావాలి? Jadi pada waktu itu, Sri Krishna bertanya, "Pelayanan apa yang bisa aku kerjakan untuk upacara ini?" స్వామి మీకు ఏ సేవ ఇచ్చేది? మీరు కూర్చోండి మా సేవ తీసుకోండి అన్నారు. Lalu Arjuna dan Yudhishthira menjawab, "Suami, pelayanan macam apakah yang bisa kami tetapkan untukmu? Engkau hanya harus duduk di kursi kehormatan itu dan menerima pelayanan kami. Kamilah yang akan melayani engkau." పరులతో నేను సేవ చేయించుకునేటువంటి అవకాశం నాకు కాదు. Sambil tersenyum, Sri Krishna menjawab, "Aku tidak membutuhkan pelayanan dari siapapun. ఇతరుల సేవ నాకు అక్కర్లేదు. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk bisa melayaniku, karena aku masih bisa melayani diriku sendiri. నేనే సర్వులకు సేవ చేయాలి. Maka biarkan aku melayani semua orang." Saya kira apa yang disampaikan oleh Sadguru Bhagawan Sri Satya Sai Baba sangat-sangat jelas bahwasanya Sri Krishna sendiri sebagai Purna Awatara itu pernah dan telah mencontohkan dirinya agar umat manusia senantiasa bisa menggunakan hidupnya dalam pelayanan, bukan selalu berharap agar terus bisa dilayani. Dalam perang besar Mahabharata contohnya kita bisa ambil contohnya di mana Awatara Sri Krishna bahkan mau memposisikan dirinya sebagai kusir kereta perang Arjuna, di mana ia harus duduk lebih rendah dari baktanya, dan dalam buku Pancaran Bhagavata seperti ini saya punya ini yang memuat kisah Mahabharata itu, Bhagawan Sri Satya Sai Baba dengan penuh penjiwaan telah menceritakan kembali secara mendetail kisah yang penuh dengan pesan moral itu lewat bahasa sederhana dan penuh dengan vibrasi kemurnian. Sehingga saat membacanya, pikiran kita mungkin akan ikut terhanyut ke dalam suasana cerita seperti itu ya. Saya akan coba bacakan bagian kisah yang diceritakan Bhagawan dalam salah satu Dharma Wacananya atau Divine Discourse yang pernah disampaikan kepada murid-murid beliau pada waktu tersebut. Oke, ini ada dua seri, Pancaran Bhagavata 1 dan juga Pancaran Bhagavata 2. Saya dari beberapa buku yang pernah dan telah saya baca, ini saya sangat rekomendasikan sekali bagi para semua orang, karena ketika membacanya kita seperti benar-benar masuk di dalam kisah cerita tersebut, karena yang menerjemahkan atau ini Bhagawan Sri Satya Sai Baba adalah ia yang bersaksi dalam kejadian tersebut sebagai jiwa yang pernah ada dalam momen-momen seperti itu. Jadi saya silakan nanti dicari, mungkin sudah limited edition, tetapi mudah-mudahan ketemu ini bagi para pecinta wujud atau nama sosok Sri Krishna utamanya. Saya yakin dia pasti akan luluh, dia akan meneteskan air mata ketika membaca uraian penjelasan dari Bhagavata Purana atau Pancaran Bhagavata yang diterjemahkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nah, dalam kesempatan ini saya akan coba sehubungan dengan apa yang menjadi topik video kali ini tentang bagaimana Bhagawan Sri Satya Sai Baba mengisahkan tentang Sri Krishna yang rela menjadikan dirinya kusir bagi kereta Arjuna, kereta perang Arjuna pada waktu terjadi perang di Kurukshetra ya. Pada waktu itu diceritakan bahwasanya menurut aturan yang ada ketika perang terjadi amatlah sulit karena crowded di dalam peperangan tersebut, tentu suara mungkin tidak terdengar. Jadi
di sana dikisahkan oleh Bhagawan bahwasanya kedudukan Sri Krishna yang mengambil posisi sebagai kusir kereta dari Arjuna itu tempatnya akan lebih rendah daripada Arjuna. Arjuna itu memang harus berdiri dengan anak panah yang siap untuk dilepaskan, dan ketika ia ingin agar keretanya dibelokkan ke kanan atau ke kiri, dia harus menggunakan kakinya untuk menyentuh Sri Krishna. Jadi dalam hal ini Sri Krishna tidak memposisikan dirinya sebagai Tuan atau Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa atas segalanya, walaupun itu memang diakui oleh para resi dan para dewa, walaupun ini dalam kisah yang diceritakan oleh Vyasa Dewa tersebut, tetapi Sri Krishna mengambil kedudukan sebagai pelayan bagi baktanya. Demikian halnya dengan kisah-kisah lain ketika ada Raja Suyayajya yang diselenggarakan oleh Yudhishthira tersebut, ketika Sri Krishna bertanya kepada iparnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, apakah semua ritual upacara ini sudah dipersiapkan dengan matang, dan Arjuna yang ditemani oleh Yudhishthira pada waktu itu mengatakan bahwa segala sesuatunya sudah diatur sedemikian rupa, semua tugas dan kewajiban sudah dibagi kepada masing-masing orang. Lalu Sri Krishna bertanya, lalu apa pelayanan yang bisa aku berikan dalam upacara tersebut untuk melakukan perbantuan? Tapi Arjuna dan Yudhishthira mengatakan, pelayanan macam apa? Tidak, sebagai tamu kehormatan kau hanya harus duduk di kursi singgasana dan menikmati pelayanan kami, kan begitu jawaban dari Arjuna. Tetapi Sri Krishna bersikeras bahwasanya dalam upacara besar tersebut ia juga harus diberikan tugas khusus untuk melakukan pelayanan. Dan ketika Arjuna dan Yudhishthira melihat bahwasanya tidak ada satupun pekerjaan yang pantas bagi mereka untuk diberikan kepada Sri Krishna kemudian memilih bahwasanya masih ada satu tugas yang belum diambil oleh orang-orang, yakni memungut daun dari sisa penggunaan makan oleh para resi, para tamu kehormatan tersebut. Jadi pada waktu itu Sri Krishna menurut buku yang diterjemahkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba dalam Pancaran Bhagavata ini, beliau sendiri menawarkan agar dirinya diberikan tugas untuk memunguti sampah-sampah sisa makan dari para tamu tersebut. Bayangkan saja, Sri Krishna sebagai tokoh panutan yang dipuja dan diagungkan bahkan oleh para maharesi dan juga para dewa, rela mengambil tugas yang dalam pandangan manusia biasa itu dianggap sebagai pekerjaan rendahan, pekerjaan mungkin dianggap hina. Tetapi pada waktu itu beliau seolah menegaskan bahwa dalam pandangan Tuhan tidak ada pekerjaan yang disebut sebagai pekerjaan rendah. Memberikan pelayanan adalah kebahagiaan, karena itu berarti bahwa kita masih memiliki kemampuan untuk memberi kepada orang lain. Dan Tuhan sebagaimana sering kita sebut sebagai yang maha kuasa, sebagai yang maha perkasa, dan segala kemahaannya tentu saja memiliki kemampuan yang jauh-jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Tuhan bukanlah Tuan Raja yang pemalas, yang inginnya selalu dilayani dan dieluk-elukkan, yang di hadapannya orang-orang harus selalu merendah dan memuji kebaikannya dan juga mengagungkannya, sehingga sang Tuan merasa senang lalu mau memberi hadiah berkat pada hambanya. Di sini dalam pengertian yang diberikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, Tuhan justru menjadi sebaliknya. Ia menjadi sosok Gusti yang merakyat, sehingga kawulonya merasa lebih dekat dan lebih mudah untuk manunggaling dalam rasa. Tuhan bukanlah sosok yang dibatasi oleh bentangan jarak yang begitu jauh sebagaimana yang kita imajinasikan selama ini, atau kita beranggap sebagai seorang kaisar yang hanya duduk di kursi singgasananya, dikipasi oleh dayang-dayang cantik, diberikan jamuan makanan dan minuman pilihan sambil memantau kinerja para menteri bawahannya. Di sini dalam lila atau permainan ilahinya, Sri Krishna banyak sekali mengajarkan bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Seperti halnya kisah ketika Drupadi memanggil Krishna ketika dirinya ingin ditelanjangi oleh Dursasana di balerung istana Hastinapura pada waktu itu. Krishna juga menegaskan bahwa Tuhan meliputi segalanya, sebagaimana kisah yang pernah dimuat dalam Awatara Narasingha, di mana Tuhan dalam wujud manusia berkepala singa juga bisa muncul, ada di tiang penyangga, di tiang di mana-mana. Itu menegaskan bahwasanya Tuhan itu meliputi segalanya dan Tuhan ada di semua tempat, termasuk di tiang ini. Karena pada waktu itu kita tahu dalam kisah Narasingha ini kan, Hiranyakasipu, bapaknya Prahlada itu berkata, karena Prahlada ngotot bahwa Tuhan pujaannya Sri Narayana itu ada dalam semua tempat. Lalu dengan marah Hiranyakasipu bertanya, apakah Tuhan yang kau puja itu ada dalam tiang ini? Prahlada juga mengatakan, iya ada.
Kemudian Hiranyakasipu menghantam tiang tersebut dengan gada, dan dari sanalah muncul Narayana dalam wujudnya sebagai manusia berkepala singa, sebagaimana yang bisa kita baca dalam Purana-Purana. Tuhan adalah teman akrab, tempat kita bercerita dan berkeluh kesah tanpa rasa enggan ataupun tanpa rasa segan. Sebagaimana para gembala di Vrindavan yang menjadi kawan baik bagi Sri Krishna, mereka selalu bermain menceritakan masalah-masalah dengan enteng sekali. Maka demikianlah Krishna meneladankan dirinya sendiri sebagai contoh nyata yang harusnya kita jadikan inspirasi dalam kehidupan, bahwasanya pelayanan mesti dijadikan moto hidup. Pelayanan yang dilakukan secara spontan tanpa motif apa-apa, tetapi murni sebagai kewajiban hidup yang harus dipenuhi. Itulah teladan yang diberikan oleh Awatara Sri Krishna di zaman dua para yuga, untuk kemudian kita bisa ambil teladan ini, bisa ambil hal-hal baiknya bagi kehidupan kita di zaman Kali Yuga ini. Oke, anyway, dalam video discourse yang berdurasi pendek ini, mungkin ada yang masih bingung dengan kalimat bahwasanya yang disampaikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba di video tersebut, bahwasanya kewajiban atau duty itu bersifat dualistik, sebagaimana pikiran atau mind juga dikatakan bersifat dualistik. Alasannya kira-kira seperti ini. Kita tahu bahwa pikiran manusia itu bersifat mendua. Ia membedakan antara yang baik dan buruk, yang suka, tidak suka, milikku, milikmu, tinggi, rendah, dan sebagainya. Bagian dari dualitas kehidupan. Pikiran terus bekerja dalam kerangka dualitas, karena itu kewajiban yang ditentukan oleh pikiran, seperti tugas sosial, tugas profesional, atau keluarga, memang seringkali akan terikat oleh konsep-konsep seperti, ya, ini tugasku, bukan tugasmu. Ini benar menurutku, tapi mungkin salah menurutmu. Aku bekerja demi imbalan, demi pengakuan, ya, dan lain-lain. Jadi, duty atau kewajiban sering dilakukan dengan keterikatan, perbedaan, dan juga ego, karena muncul dari pikiran yang belum murni, masih mendua gitu. Tetapi di sisi lain, Bhagawan mengatakan bahwa pelayanan atau sewa itu bersifat non-dual atau aduistik. Itu dikarenakan pelayanan yang sejati, sewa itu lahir dari hati yang penuh cinta kasih, bukan dengan pikiran yang, ya, biasanya pikiran kan menimbang-nimbang baik buruknya, untung ruginya. Dalam sewa tidak ada istilah aku melayani kamu, melainkan di sana ditekankan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba bahwa dalam pelayanan itu adalah aku melayani diriku dalam wujud yang lain. Semua adalah satu atau ekam, satu keberadaan ilahi dalam banyak bentuknya, ya. Pelayanan yang lahir dari cinta kasih murni atau prema tidak bersyarat dan tidak membeda-bedakan. Tidak ada perbedaan antara pelayan dan mereka yang dilayani. Sewa adalah ekspresi dari kesatuan. Itulah mengapa disebut sebagai non-dualistik. Jadi, ya, menurut Bhagawan Sri Satya Sai Baba, duty adalah aktivitas yang mungkin benar secara moral atau sosial, tetapi masih dibatasi oleh ego dan dualitas dari pikiran itu sendiri. Sebaliknya, sewa adalah manifestasi dari cinta ilahi yang tanpa batas, bebas dari ego, bebas dari perbedaan dan motif-motif pribadi. Atau dengan kata lain, duty dengan ego adalah beban, sedangkan sewa yang dilandasi dengan cinta dan ketulusan adalah pembebasan. Dan itulah yang pernah dan telah dicontohkan oleh Sri Krishna maupun Bhagawan Sri Satya Sai Baba di zaman kali ini. Karena dalam pelajaran sewa yang diberikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu, basicnya atau dasarnya adalah tidak ada istilah aku melayani kamu, tetapi dalam sewa aku sedang melakukan pelayanan untuk diriku sendiri dalam wujud yang lain. Jadi bisa melihat hal ini sebagai satu kesatuan. Itulah dalam organisasi Satya Sai Baba, sewa itu menjadi mutu utamanya. Have apple, heart apple, love all, serve all. Kira-kira itu yang bisa menjadi pembahasan tentang pelayanan yang diteladankan oleh Awatara Sri Krishna dan juga tokoh-tokoh besar lainnya, di mana kita harus bisa mengambil teladannya untuk bisa kita contoh di kehidupan ini sehingga hidup bisa menjadi berguna. Karena bagaimanapun hidup itu terasa lebih bernilai, lebih berharga ketika kita sudah bisa memberikan pelayanan, memberikan sesuatu kepada diri sendiri, kepada orang lain, utamanya memberikan sesuatu yang berharga, bermanfaat bagi semesta ini. Semoga kehidupan kita diberkahi dengan kesempatan oleh ladang-ladang untuk berkarma dalam kegiatan sewa atau pelayanan untuk kebaikan bagi semesta. Demikian, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Santi 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 Om.